Es jeruk ini enak, coba deh. Benar kan? Oke. Manis banget. Dari mana kamu dapat jeruk ini? Dari Like. Katanya buat suplemen vitamin C. Aku duluan ya. Oke. Ayo teman-teman ambil jeruknya. Makan jeruk. Hei, masing-masing departemen bertanggung jawab sendiri ya. Hei, ada orang baik di sini. Terima kasih atas kerja Makan kerasnya. jeruk. Semuanya sudah bekerja keras belakangan ini. Ayo vitamin. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sama-sama. Jeruk ini direkomendasikan oleh Like. Jeruk ini benar-benar enak. Hei, Like, berapa penghasilan perusahaanmu sekarang dalam sebulan? 6.000 sebulan. Mau beli jeruk seharga 25 yuan per buah. Mr. Su bilang kamu tahu cara makan. Sepertinya benar. Fokus saja pada pekerjaanmu. Gaji bisa naik lebih cepat. Bagaimana menurutmu? Makan jeruk. Sudah dapat semuanya. Terima kasih atas kerja kerasnya belakangan ini. Mr. Gu. Hei, Mr. Gu. Selamat pagi. Hei, halo. Halo Kakak Jia. Hei, kamu sibuk Kakak Jia. Xiao-san, aku dengar ulang tahunmu minggu depan. Aku ada hadiah untukmu. Oh, terima kasih banyak. Sama-sama. Duduk. Aku menemani Mr. Su ke toko minuman tadi malam dan minum banyak. Oh, aku tidak minum banyak. Terutama karena Like minum lebih banyak. Bukannya dari departemen desain. Kenapa dia ikut denganmu? Oh, dia mengirim dokumen ke Mr. Su kemarin. Selamat ulang tahun. Terima kasih Jia. Chen Su, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Tidak ada Like malam itu. Sepertinya dia pergi sendiri. Dia juga membantu Tuan Su menahan banyak. Saya minum banyak. Katakan. Tidak sepadan untukmu. Kamu bilang desain kita bagus. Dia sendiri tidak mengerti. Hanya tahu tawar-menawar. Jika kita mundur lagi saya akan merasa tidak adil untukmu. Kamu mungkin tidak tahu banyak tentang jangka pendek di perusahaan. Perusahaan ini sebelum saya menjadi istri penuh waktu. Didirikan bersama Tuan Su. Sebelum saya memulai bisnis, saya menghabiskan 2 tahun di perusahaan asing. Bertemu beberapa gadis, mereka tidak terlalu memperhatikan kemampuan profesional mereka. Mereka fokus pada pemimpin mereka. Terutama pemimpin pria, mempelajari preferensi mereka, menganggap bantuan mereka sebagai hadiah. Saya pikir gadis-gadis ini tidak punya banyak ambisi, atau tidak banyak kemampuan. Apa yang bisa mereka lakukan? Tidak lebih dari mencoba memanfaatkan gender, menerima lebih banyak preferensi dan perhatian, malas dalam bekerja, promosi lebih cepat daripada periode yang sama. Tapi bagaimanapun di tempat kerja, gadis yang memilih cara ini, mereka juga harus membayar harganya. Tapi satu-satunya yang tidak bisa ditoleransi. Itu menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Apakah kamu ada salah paham tentang saya? Saya Tuan Su punya temperamen baik dan seluruh perusahaan tahu itu. Saya penasaran. Bagaimana bisa sampai ke titik kamu harus berurusan dengan pelanggan? Siapa yang menginspirasi kamu? Saya sudah menulis surat pengunduran dirimu. Demi wajah jeruk itu. Tanda tangani dan pergi dengan wajah. Tidak perlu. Sampai ke titik pengusiran. Lalu pikirkan dengan tenang. Ketika kamu bertengkar dengan lawan, apa Li sedang emosional di sampingnya? Orang yang memecat Li Ketu mendapatkan ketenangan pikiran. Lagi pula seorang karyawan yang suka memperkeruh suasana ada di perusahaan. Bisa jadi berbahaya bagi perusahaan kembang api. Kami juga membahasnya tadi malam. Keputusan bersama kami adalah untuk tidak bekerja sama dengan lawan. TAPI, bagaimanapun sekarang, semua aset dijaminkan ke bank. Saya tidak bisa mengambil risiko lagi. Saya mengerti apa yang kamu katakan. Apa ada sedikit keributan?
Saya sudah menangani keuangannya, memberinya 2 bulan gaji tambahan. Saya menulis surat rekomendasi, mengatakan bahwa dia keluar secara sukarela. Ini yang terbaik yang bisa kami lakukan. Lagi pula rekening perusahaan hampir kehabisan uang. Suamiku, sudah 10 tahun sejak kita bertemu. Banyak hal yang kita lalui di antara itu. Percayalah kali ini, kita masih bisa melewati ini. Jangan khawatir soal uang. Saya akan mencari solusinya. Seorang ahli tetaplah seorang ahli. Suamiku, mungkin aku masih belum bisa mengumpulkan cukup. Apa yang tidak cukup? Manny bilang untuk gesek kartu dengan nama saya. Ya, saya hitung-hitung 77881 total, separuhnya sudah saya bayar. Tas apa yang butuh mobil murah tapi begitu mahal? Sayang kamu punya banyak tas desainer. 1 lebih 1 kurang. Apa kamu harus punya tas ini? Oke. Tas ini berbeda. Sayang lihat karya idolaku, apakah ini hebat? Kamu bisa meraihnya nanti. Apa yang kamu katakan tadi? Dan aku bilang oke, saya punya tas ini jadi saya bisa masukkan foto mereka. Dengarkan kamu menggambarkan adegan ini. Terlalu membosankan membandingkan lingkaran dengan tas. Mereka membosankan. Tapi komunitas memiliki sumber daya yang bisa kita gunakan. Izinkan saya ceritakan tentang rumah Nyonya Yu. Keluarga mereka memiliki 3 kualifikasi taman. Yah, pikirkanlah. Dia hanya perlu mengejarkan salah satu. Berikan kami kualifikasi untuk menyalakan kembang api. Itu akan menyelesaikan semua kesulitan yang sedang dialami keluarga kita. Aku mengerti kamu ingin menghapus daftar surga. Tapi apa hubungannya dengan tas ini? Tentu saja ada. Kamu tidak mengerti aturan membosankan di lingkaran mereka. Aku hanya ingin mendapatkan pesanannya. Mereka harus menggunakan tas favorit mereka sebagai batu loncatan. Ini bisa jadi aku masuk ke foto grup mereka. Cara tercepat. Aku benar-benar pikir ini berlebihan. Rumah kita sudah dibayar ke bank. Sekarang banyak tekanan. Dari timur ke barat. Aku membeli tas ini dengan semua uang yang aku punya. Bukankah kamu bangkrut? Ini hampir merusak kapal. Kita butuh kesempatan ini sekarang. Ini tidak sesederhana sebuah tas. Ini adalah senjata. Aku berharap bisa mengambilnya dan mengetuk pintu itu. Sekarang setelah kamu bilang begitu, punya. Lanjutkan mengumpulkan untukmu. Terima kasih suamiku. Oke. Wow, bagus sekali tembakannya. Gujia tidak menyangka suamimu begitu tampan. Tidak kalah dengan aktor dan bintang. Aku punya pendapat dalam hal ini. Pasti lebih tampan daripada banyak bintang pria. Terutama seperti Han of Paul America. Pandai. Tidak berhasil, dia sama sekali tidak bisa bermain. Jika bola tidak dimainkan dengan baik, mainkan saja sisanya dengan baik. Benar? Haha, luar biasa. UPS bola si tua luar biasa. Hampir masuk ke lubang. Hahaha hei. Hei oke. Hei bolaku ada di sana. Apakah kamu melihatnya? Jika Ali kakak. Berapa ukuran perusahaan kembang api kamu? Acara besar apa yang sudah kamu terima? Pertunjukan kembang api malam tahun baru Makau yang bagus. Oh. Bagaimana dengan Beijing? Sekarang ada kampus baru setiap akhir pekan. Untuk mengadakan pertunjukan kembang api di akhir pekan. Bisakah kamu mengambil pekerjaan ini? Jika kamu bisa mengambilnya, tunjukkan kualifikasimu. Jika tidak, masalah pekerjaan ini milikmu. Mr. Lee sangat sederhana, kamu hanya perlu menunjukkan kualifikasi. Kenapa kamu membuatnya begitu rumit? Ini bukan masalah besar. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu jika tidak menyebutkannya. Lalu kita tidak akan bertanya sama sekali. Mari kita mulai. Terima kasih Mrs. Yu. Istri. Sudah selesai. Sesederhana itu. Kesepakatan. Bukankah Mr. Yu sudah memberitahumu tadi?
Jangan khawatir suamiku, kita akan semakin baik. Pelan-pelan. Haruskah kita merayakan hari ini? Aku tahu kamu sedikit kesal hari ini. Tapi setelah semua kita mendapatkan pesanan besar, bisa meringankan tekanan pada perusahaan sekarang. Benar? Sejak aku kehilangan pesanan Lauwan, aku sebenarnya menyalahkan diriku sendiri. Perusahaan hampir kehilangan kelayakannya. Jadi, ketika kamu pertama kali memberitahuku ingin mengambil pesanan taman, aku bahkan tidak memikirkannya. Dan itu terjadi. Sesederhana itu. Aku sudah menyiapkan draft desain dari pekerjaanku sebelumnya. Aku pikir kamu bilang setidaknya harus melihat rencana desain. Membandingkan draft. Aku juga tidak. Mr. Yu melihat pekerjaannya. Hanya bilang kamu pernah mendengar tentang perusahaan kami dan memberikan pesanan ini. Bagaimanapun keluarga kita sekarang sudah pada jalur yang benar. Anakku sudah di taman kanak-kanak. Perusahaan menerima pesanan besar lagi. Haruskah kamu kembali ke perusahaan? Bantu aku. Oke. Aku tidak ingin kembali ke perusahaan. Kenapa? Mari kita bicarakan sebelum kita punya bayi. Ibu rumah tangga ini sementara. Aku akan jujur sama kamu. Sekarang aku mau fokus di lingkaran istri. Mungkin kamu bisa nemuin peluang baru. Aku tahu banget. Aku sama istriku bukan satu kelompok. Tapi kalau aku punya jaringan lagi mungkin aku bisa dapetin order lagi. Biar perusahaan kita bisa bertahan. Dari mana kamu dapat kesempatan bagus kayak gitu? Kalau aku gak pindah ke gedung ini dan ketemu Buang, mungkin aku masih nyari cara. Kamu punya pikiran kayak gitu sekarang itu bahaya banget. Aku udah lama sama orang-orang itu, apa aku gak kena pengaruh? Baru kontak hari ini, aja aku udah ngerasa mereka munafik. Itu payu main bola aja curang. Itu beda sama kita. Dan ini nih, kita dapat ordernya. Kamu bener sih. Apa ada jarak antara aku sama mereka? Mereka gak ngilangin aku dari foto grup. Itu bukti aku ada di lingkaran itu. Orang-orang angkat tangan aja ngeluarin uang ratusan ribu buat jajan. Aku masih mikirin gimana hidup buat orang lain. Aku beneran pengen. Jadi karena jaraknya jauh jadi gak kena pengaruh. Karena aku gak bisa nyampe. Aku tahu. Kamu udah tahu mau ngapain? Aku kasih tahu ya. Teh sore di lingkaran para istri. Itu konferensi tukar informasi. Ada berita peluang bisnis yang lagi berkumpul di sana. Jadi aku harus mikir. Apa yang harus aku lakukan? Istri. Sekarang anak-anak gak bermoral. Nempeleng orang. Itu kejam banget. Aku kehabisan sepatu. Bukan aku gak inget orang. Jongkok-jongkok. Siapa yang suruh kamu ngomong? Kamu siapa? Aku keluarga Su Huanshan. Su Huanshan. Siapa aku kamu jongkok? Ikut aku. Oh. Komandan ada apa? Su Huanshan duluan berantem sama murid lain. Langkah pertamanya. Berapa banyak saudara? Hei, ini tidak melambat. Lupakan apa yang harus kamu katakan. Ini benar-benar kesalahan saudaraku. Mari kita lakukan dulu. Kami tidak menginginkan uang. Ah, tidak ada uang. Itu mudah diatasi. Hei, apa maksudmu? Apakah itu tidak masuk akal? Tidak ada kompensasi yang diterima. Menolak untuk berdamai. Maka kamu harus mengajukan kasus. Keduanya, mahasiswa. Terdiri.
Disiplin. Biarkan sekolah tahu tentang ini. Kalian semua bertarung di luar sekolah. Agak terpengaruh. Saya pikir. Saya tidak merasa itu perlu. Tidak masalah jika kamu tidak menginginkan uang. Kembali. Biarkan bos-bos itu mengeluarkan kartu untuk semua orang di lapangan. Akan lebih mudah bermain sepak bola di masa depan. Kapan kita ingin bermain? Apakah kalian setuju? Maaf bro, kamu lihat impuls saya menyakitimu. Apa maksudmu? Ini semua takde. Jangan bertarung tidak tahu. Hei, mari kita tambahkan WeChat. Hei, oke. Kembali dan buat maka kami main menyapu bola bersama. Kamu minipu, saya minipu, saya. Saya akan menjaga muka kamu di depan keluarga besar. Kamu baik dan kamu pamer. Ini bukan masalah besar. Hasilnya bagus. Tidakkah kamu kenal sekelompok teman? Jangan bilang saya, dalam pertarungan ini, benar-benar menarik. Menemukan beberapa anak laki-laki sembrono. Merasa, hei. Oke, apa itu oke? Kamu sendiri lupa bahwa besok kamu akan pergi ke Beijing untuk urusan bisnis. Bagaimana kamu bisa bertemu klien dengan wajah seperti itu? Wah, aku lupa banyak hal. Salahku juga otakku tidak bekerja dengan baik. Aku selalu menentang kamu main sepak bola. Kamu bilang banyak olahraga tapi kamu tidak memilih. Jangan pilih yang ada benturan keras. Aku pernah pakai tongkat lebih dari sebulan karena cedera ligamen terakhir. Kali ini lumayan, bahkan sampai berantem sama orang. Bukannya kamu dan Shen Jie cukup akur. Bagaimana mereka bisa bersatu jadi angka negatif? Bukannya main sepak bola itu hal yang bagus. Berantem itu impulsif. Kamu tidak lupa tugas besok kan? Untungnya Chen Su menyelamatkanmu. Kamu hampir saja dikunci lagi. Usaha kita sebelumnya sia-sia. Bagaimana bisa sia-sia? Mereka bahkan tidak baca desainku. Orang-orang lihat wajahku. Asal kamu tidak menyakiti Nyonya Yu. Bukannya kamu punya banyak taman. Bagaimana kamu bisa sarkastis? Tep. Begitu sarkastis. Ada bedanya tidak memarahiku sekarang dengan memarahi anakku. Makan malam bola tidak bisa aku mainkan sekarang. Aku sama sekali tidak punya kebebasan. Berapa umurku? Nanti 2 hari lagi aku tidak bisa memanggilmu istri. Aku harus memanggilmu Nyonya Su. Pada akhirnya kamu masih menargetkan lingkaran istri. Ya, aku memang menargetkan lingkaran istri. Keluarga kita baik-baik saja. Kenapa kamu harus melompat cukup tinggi aku lah? Oke, apa itu oke? Tidak tahukah kamu? Kehususan perusahaan kita. Kecelakaan itu masalah besar. Maaf suamiku. Aku tadi bersikap buruk. Tapi aku juga cemas. Keluarga kita akhirnya mengalami situasi seperti ini. Kamu membuat wajahmu seperti ini lagi. Aku juga sedih. Tapi rencana pameran kembang api kita belum disetujui. Daftarnya belum sepenuhnya dihapus. Kita tidak bisa santai saat ini. Apa pendapatmu? Kamu benar. Aku seharusnya tidak bertengkar. Halo, apakah ini Tuan Su? Ya, saya Lin Yu. Halo. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Aku menabraknya 2 hari lalu, dan sekarang sudah baik-baik saja. Saya bertanggung jawab untuk menerima Anda berkeliling taman selama 2 hari ini. Informasi apa yang Anda butuhkan? Saya akan mencoba membantu sebaik mungkin. Terima kasih. Jangan repot-repot dengan pekerjaan saya. Mari kita masuk dulu, ayo. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Saya pernah ke Tokyo. Oh, kita akan lebih besar. Namun gerbang utama kota relatif besar. Pertimbangan mungkin diperlukan dalam desain kembang api. Saya sudah mendapatkan angka pasti Anda. Desainer kembang api. Ini pekerjaan yang hebat. Ini yang saya lakukan setelah lulus kuliah. Sama sekali tidak membosankan sejauh ini. Sungguh ini juga pekerjaan pertama saya setelah lulus. Tahukah kamu mengapa saya memposting resume saya di sini? Tidak. Saya suka kembang api. Sekarang dilarang di mana-mana.
Hanya di sini yang bisa memuaskan hobi kecil saya. Apakah kamu tidak bosan menonton? Akan ada perubahan. Bukankah kamu di sini? Kembang api yang dirancang olehmu. Bagaimana menurutmu? Kamu bisa melihat sendiri saat saya merancangnya. Apa yang terjadi dengan kaki? Mengapa kamu tidak istirahat di depan? Tidak perlu, masih ada 2 distrik yang harus dikunjungi. Tidak apa-apa, bukankah kamu masih punya waktu besok? Ah, maaf, tunggu saya. Maaf, tidak apa-apa. Mengapa kamu tidak memakai sepatu kets untuk bekerja? Saya hanya terbiasa memakai sepatu kets. Saya pikir saya harus membeli sepasang sepatu hak tinggi saat pergi bekerja. Dewasa. Siapa yang tahu? Sepatu baru ini melepuh. Ketika aku pertama kali mulai bekerja, aku selalu memakai setelan jas. Aku takut orang akan menganggapku anak kecil. Lalu aku mengerti. Orang dewasa tidak memakai setelan jas. Hanya orang besar yang memakai setelan jas. Oke, cukup tempelkan plester pada lukanya. Terus saja jalan. Masih sakit? Juruk Adventure. Tidak. Aku tidak ingin menunda urusanmu. Ayo pergi. Pergi ke arah sana. Kamu tidur nyenyak kemarin? Oke. Banyak lingkaran hitam yang turun. Hehe. Kenapa kamu belum mengganti sepatu hari ini? Kamu tidak bisa mengganti sepatu ini, kamu harus memakainya sampai luka sembuh. Luka yang sudah kering. Asah beberapa kali dan itu akan jinak. Bersama orang lain. Melengkung. Ini untukmu. Merek plester ini yang terbaik. Anti air kuat dan bernapas. Dan anakku menyukainya. Ada lokomotif kuning di atasnya. Wajib ada di keluarga kami sepanjang tahun. Apa plester masih mudah digunakan? Ada perbedaan besar, cobalah. Biar aku coba. Anakku, selalu ada benjolan di usia nakal. Istriku telah belajar dari lebih dari selusin pelopor. Aku memilih merek ini. Setiap kali kami pergi ke Jepang kami harus membeli selusin kotak. Istri. Suami, apakah semuanya berjalan lancar di sisimu? Lancar, apakah anak merindukan ayahnya? Apakah kamu ingin melihat taman hiburan? Ayah, apakah ada Peter Pan di taman hiburan? Tunggu, ayah akan mencari Peter Pan untukmu. Lihat rumah warna-warni di kejauhan itu, dan mercusuar di sini, dan kastil besar ini. Lihat kincir angin besar ini. Anakku sepertinya tidak punya Peter Pan. Kamu dengarkan ibumu. Ayah akan pulang untuk membelikanmu hadiah setelah bekerja. Oke. Kangen kamu. Kamu sudah menggambar lebih dari 1 jam. Mari makan sesuatu dulu. Aku baru saja mendapat sedikit inspirasi. Aku harus menggambarnya dulu. Kalau tidak inspirasinya akan hilang sebentar lagi. Jangan tunggu aku, kamu makan dulu. Apa semuanya baik-baik saja? Aku lihat gambarmu menarik. Mari makan dulu. Aku akan terus melukis tanpa makan. Aku sudah lama ingin bertanya padamu. Apakah luka di wajahmu berasal dari perkelahian? Menurutmu, apakah aku punya sifat suka berkelahian? Bisakah kamu menjadi anak yang baik jika suka bermain api? Kamu mungkin sedikit lebih buruk dari yang kamu kira. Aku juga tidak bisa menyanyikan sebuah lagu untukmu. Biarkan kamu rileks. Menyanyi. Tunggu sebentar.
Bisa dibilang begitu. Senapan api dan air semua bisa. Membunuh dengan air juga tidak masalah. Semua lini produksi memenuhi standar. Lau Yan mengelola dengan sangat baik. Kamu dan Lau Xing bekerja sama dengan sangat baik. Haha. Manajer pabrik Yan benar-benar bekerja keras kali ini. Hei Tidak APA. Aku tahu bahwa mengelola pabrik sebesar ini sangat teliti. Sangat menegangkan. Tapi ketika aku datang ke Hunan untuk memilih pabrik dari gunung lain, kami adalah model hubungan kerjasama berbagi. Jadi kamu bukan pekerja paruh waktu. Bagaimana hubungan kerjasama kita stable? Ya ada banyak pabrik lain sekarang. Sedang mempelajari model kerjasama ini. Halo manajer pabrik halo. Manajer pabrik Yan, apakah jalur kebakaran ini pernah ditumpuk sebelumnya? Tidak. Bagaimana mungkin aku menekankan produksi yang aman begitu banyak? Pindahkan barang-barangnya. Bekas di lantai masih ada. Apakah pekerja tadi adalah rekrutan baru? Oh dia ya. Namanya Wang Deli. Tangannya sangat cepat jadi dia tinggal. Ayo kita pergi. Bau asapnya sangat kuat. Perokok berat seperti ini tidak boleh dipertahankan. Dan apakah para pekerja lembur selama 5 hari bulan ini? Itu tidak tertulis di time sheetmu. Tapi aku tanya kakak yang masak. Selama 5 malam mereka menyalakan api dan memasak. Manajer pabrik Yan pabrik kembang api kita. Paling tabu adalah api terbuka dan lembur. Kelelahan pekerja. Lebih berbahaya daripada kelelahan pengemudi. Rumah kita mudah terbakar dan meledak. Kalau ada yang salah, itu masalah besar. Ya Lau Yan. Itu masalah besar. Bukankah semuanya untuk mengejar? Kalau pesanan tidak bisa diselesaikan. Tidak peduli sebesar apa pesanannya, tidak ada yang mati. Aku bilang Gujia. Jujur saja. Aku dengar kamu datang. Aku masih gugup. Masih belum lolos dari matamu. Mr. Su. Menantumu luar biasa. Aku tidak bisa menipu mataku. Aku mengaku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Oke, aku akan memperbaikinya segera. Kalian ikut aku. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Dan kamu lihat kembang api seperti ini. Jam berapa sekarang? Kembang api yang kamu desain untuk taman kali ini. Objeknya lebih indah daripada desainnya. Ini pertama kalinya aku melihat yang biru ini. Ini yang selalu aku bilang padamu. Jenis biru yang ingin aku panggil. Lihat baik-baik. Ini dimulai. Merah. Selanjutnya kuning. Lalu ungu. Dibutuhkan 4 kali perubahan warna dan pewarnaan untuk mencapai warna biru ini. Benar-benar keren. Jadi aku bilang kemampuan bisnis Lau Xing cukup kuat. Desainku masih tergantung pada implementasinya. Hei, kamu bilang tentang kembang api biru ini kemarin. Penyimpanannya berisiko. Apakah masalah ini sudah teratasi sekarang? Kontrol ketat lingkungan penyimpanan. Semakin basah biru semakin mudah mencapai titik nyala. Saya sudah meminta Lau Yan dan yang lainnya untuk memeriksa ketat lingkungan penyimpanan. Harus berventilasi dan kering. Tapi masih tidak menyelesaikan masalah keamanan dari akarnya. Kalau tidak, kita tidak akan memproduksinya. Hei, lihat betapa indahnya biru ini. Saya agak enggan. Bagaimanapun ini kerja keras saya. Tapi tentang Xi Enjie, saya takut memikirkannya. Kita tidak perlu mengambil risiko menurutmu? Sayang. Berapa lama lagi? Biarkan kamu berolahraga denganku secara normal, kamu tidak berolahraga. Ini dia. Apakah benar ada lautan awan? Tidak mudah. Benar-benar negeri ajaib. Tidak sia-sia. Kita merangkak selama 2 jam. Dan kamu tahu apa? Hanya 1/5 tahun bisa melihat lautan awan. Benarkah? Hei. Buatlah permohonan. Masih bisa membuat permohonan?
Penggemar uang kecil. Oke, Minta uang. apa yang saya minta adalah, suami saya bukan orang hukum sehari lebih awal. Apakah itu permohonanmu? Tujuan semua orang adalah membuat perusahaan lebih besar dan kuat. Tapi saya hanya berpikir, bicarakan modal yang cukup lebih awal untuk membuatmu menutup perusahaan. Kamu bisa melukis, kamu bisa berkesenian, kamu bisa melakukan apapun. Mari kita lepaskan pantat kita dari tong mesiu lebih cepat. Kamu tidur nyenyak. Sayang. Apakah kamu benar-benar khawatir? Daripada khawatir kehilangan perusahaan. Saya lebih takut kehilanganmu. Tidak ada produksi lagi. Pulang dan biarkan Lau Yan membuang kembang api biru. Bersihkan inventaris secara menyeluruh. Ketika saya kembali, saya akan mengundang para istri ke rumah dessert baru. Mereka sudah mengerti, saya jangan khawatir. Apa yang kita lakukan hari ini? Hari ini saya tidak akan membawamu ke taman. Ajak kamu cari inspirasi. Mau cari inspirasi di mana? Kita mau ngantri kemana sih? Ayo kita berlebihan, ini kan es krim. Banyak banget orang ngantri. Ini di mana ya? Lihat deh sebelum dan sesudahnya. Semua anak muda. Kamu nggak ngerti selera anak muda. Gimana cara mendesain kembang api? Kedengarannya masuk akal. Segitunya bagusnya. Coba aja baru tahu. Aku mau yang ini. Kamu mau yang mana? Rasa kopi. Biar aku yang bayar. Aku nggak akan merebutnya. Oke, Nggak buruk kan? tentu saja. Aku salah rekomendasi. Dan antrian nambah rasa makanan 3 poin. Ada laporan psikologis. Orang modern udah coba semua rasa enak. Cuma nunggu bisa tingkatkan selera. Mau sesuatu. Cuma bisa nunggu, karena akan ada di hatiku. Ah, rasa yang berputar-putar, kamu bilang enak atau enggak? Bukan itu marketing kelaparan. Om. Update diri kayak emoji kamu. Enggak. Kata Om udah ketinggalan zaman. Ya mereka udah pergi, ayo duduk di sana, oke. Suami, aku punya kabar baik buat kamu. Hari ini aku dapat 2 pesanan besar lagi dari Nyonya Yu. Selamat tahun baru Imlek tahun depan. Keuntungan keluarga kita bakal 5 juta. Kita udah bayar setengah dari cicilan rumah dalam 2 atau 3 tahun. Bisakah keuntungan perusahaan langsung 2 kali lipat? Hei, tenang dulu. Kamu bilang yang besar itu nggak bisa diandalkan. Itu pesanan Nyonya Yu. Selama perusahaan mereka nggak bangkrut, perusahaan kita nggak bakal bangkrut. Ayo pergi. Li Yuyu, Ini dia. kamu pukul buku ini dengan pengukur jarak. Lehate per meter. Bagaimana cara kerjanya? Pegang dengan tanganmu, ada tombol di belakang. Oh, benar juga. Berapa yang terlihat? 65 meter. 65 meter untuk memukul arah ini lagi. Panggil ke sini. Birpal, 75 meter. ayo ke titik berikutnya. Ini dia. Oke. Apakah restoran yang kamu sebutkan juga restoran selebriti internet? Aku tidak melihat ada yang mengantri. Ini untuk perut, bukan untuk mata. Restoran harta karunku. Aku lupa memberitahumu. Aku tidak makan malam lagi. Kamu ada janji. Bukan makan malam, aku berhenti. Lalu lihat aku makan. Aku lihat kamu makan. Oke. Aku sudah bersamamu selama beberapa hari. Apakah kamu tega melihatku lapar? Ya pergi, aku akan mentraktirmu. Oke. Terima kasih.
Pelan-pelan. Oke. Lobster paling gemuk di musim ini. Kalau tidak memakannya harus menunggu sampai tahun depan. Kenapa kamu tidak makan malam? Pemeriksaan fisikku menunjukkan sedikit perlemakan hati. Istriku bilang untuk berpuasa makan malam. Ini adalah gaya hidup paling populer dan sehat di dunia saat ini. Tidak hanya bisa membersihkan penumpukan racun dalam tubuh, memperbaiki kualitas tidur. Besok pagi aku bangun dengan segar. Kamu benar-benar tidak lapar. Aku tidak lapar. Awalnya sedikit tidak nyaman bagiku. Istriku bilang, kamu bisa membentuk kebiasaan baru dalam 21 hari. Pria yang sangat mendengarkan istrinya akhir-akhir ini. Menghargai. Hei, pernah dengar kalau jangkrik cuma bisa hidup 7 hari setelah keluar dari tanah. Jadi mereka berkicau tanpa ragu. Hidup yang indah. Kamu bilang kamu mau jangkrik itu menunduk dan mencoba menyimpan tenaganya. Cuma buat hidup sehari lebih lama. Dan apakah itu sepadan? Pada hari ke-8 kamu sendirian. Menurutmu apakah dia merasa beruntung atau kesepian saat itu? Hei, kamu bilang aku benar-benar baca novel ini. Jangkrik hari ke-8. Ya kan? Ya itu dia. Wow. Kamu makan juga. Panjang umur itu membosankan. Bahagia polos. Aku benar-benar nggak bisa. Kamu nggak bisa memecahkannya. Bos. Tambah mie. Sebanyak ini nggak cukup buat kamu makan. Aku nggak bisa habiskan, aku akan bungkus. Hehe, Kenapa nggak kamu bungkus satu porsi juga? aku nggak makan, kamu aja yang makan. Oke, kalau gitu aku makan, kamu lihat. Lain kali kamu balik, kamu langsung bawa rencana. Nggak apa-apa. Semoga langsung lulus. Juga berharap. Ah, aku baru aja nemu ini enak banget. Lain kali kamu datang lagi, aku pasti ajak kamu ke sana. Biar aku bantu kamu. Halo sayang, ada apa? Kamu di mana? Aku punya sesuatu yang sangat penting buat bilang ke kamu. Aku lagi di jalan ke bandara sekarang. Bisa kita bicarain nanti? Aku tunggu kamu di rumah. Kasih tasnya. Ayo bungkusin buat aku. Biar aku yang lakuin. Aku mau ke bandara kalau gitu. Ini buat kamu. Ini buat aku. Sebenarnya aku punya niat egois beberapa hari ini. Aku akan aktif mengajukan kasus ini sama kamu. Lebih banyak tentang kembang api itu dari kamu. Apa yang kamu bilang sangat menarik. Sama seperti aku. Lihat ribuan kemungkinan kembang api di seluruh dunia bersamamu. Bagaimana bisa ada orang yang sekuat kamu? Kamu seperti 84 tahun cahaya. Kamu adalah keajaiban ruang angkasa yang menerangi alam semesta. Oh, saat kamu tidak bisa memikirkan ide yang bagus, coba cek lagi, pasti akan membawa keberuntungan untukmu. Oke. Jangan bicarakan itu. Sudah pergi. Ayo master. Kak Chen, acaranya sudah selesai. Iya nak, apakah kamu melakukan yang baik hari ini? Apa kabar? Aku marah. Kamu bilang bagus melihatnya tampil, tapi kamu tidak datang. Anak-anak bertanya siapa aku. Dia bilang itu bibinya. Anak-anak bilang, Mama dan Papa tidak datang. Sedih. Kenapa kamu tidak datang menjemputnya? Dia tidak mau pulang denganku. Nak, lihat.
Apakah si kecil sudah dihibur? Oke. Aku bahkan belum melepas riasan saat pulang. Terus menghiburnya untuk bermain dengannya. Akhirnya tidak marah lagi. Menciumku sebelum tidur dan mengucapkan selamat malam padaku. Kamu juga. Tidak bisakah kamu menontonnya bernyanyi saat aku sedang dinas? Apakah hari ini situasi khusus? Suamiku biar aku ceritakan. Hari ini aku membantu Nyonya Lee mengadakan lelang amal. Sangat sukses. Biar aku tunjukkan padamu. Lihat. UPS kupikir kamu meminta Kaisar untuk membalik kartu. Sehingga begitu senang. Bukan itu alasan aku senang. Nyonya Lee berjanji padaku. Mereka bisa menyerahkan rumah teh mereka kepada kita. Hei, tidak. Istriku, kamu masalah ini. Pikirkan dengan tenang. Kita sama sekali tidak punya pengalaman membuat teh. Ya, kamu tidak bisa hanya memikirkannya sebagai satu kali saja. Tidak. Aku nggak mau keluar satu-satu. Aku udah belajar tentang pabrik teh Nyonya Lee. Kualifikasinya bagus banget. Dari lini produksi ke perkebunan teh sampai distributor. Semuanya bisa dipakai. Tentu aja buat orang lain mungkin ini bisnis kecil. Lakukan apa yang kamu mau. Kalau aku yang ambil alih. Aku bakal serius banget ngerjain ini. Bukannya ini sama aja kayak dapat gratis. Lihat gampangnya kamu ngomong. Dan lakukan dengan santai. Aku nggak percaya ada hal gratis di dunia ini. Kamu percaya sama aku. Ini beneran hal yang bagus. Tapi sekarang aku ada masalah. Aku bakal bayar 50% biaya transfer 1,5 juta. 1,5 juta itu bukan angka kecil. Apa kamu mau kasih rumah kita ke ban buat gadai kedua? Nggak perlu. Bukannya pesanan untuk taman odar di tenda tanggini. Beneran nggak bisa. Aku bakal nyewain rumah kueku. Kamu ngapain ribut? Bukannya rumah kue kamu baru aja diambil alih. Bukannya tujuannya bikin itu buat dapat informasi. Sekarang tanaman teh itu informasi bagus. Ya aku sekarang cukup percaya diri. Aku ada firasat kalau ini terjadi di masa depan. Bakal sebanding sama perusahaan kembang api kita. Layak buat dicoba. Tenang. Kamu butuh tenang sekarang. Keluarga Gung gak ngelakuin ini. Pernah kamu mikirin? Kamu udah ngurus anak kamu selama 4 tahun sejak dia lahir. Kalau pusat gravitasi bilang udah bergeser, ya udah bergeser. Kalimat yang sederhana. Berhenti ngomongin anak kamu. Aku nggak bisa nerima. Biar aku kasih tahu sesuatu. Parenting lagi populer banget sekarang. Kamu buruan cari satu. Jadi kamu oke? Dia juga bisa bantu kamu dengan semua masalah anak kamu. Suami kamu nggak bakal marah sama kamu. Ajak tante lain. Apa ini cara kamu menyelesaikan masalah? Bukan tante. Apakah itu orang tua? Tahukah kamu kalau orang tua zaman sekarang, seberapa keren itu? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Tante yang hanya mengawasi anak. Mereka adalah profesional. Dengan begitu kamu bisa fokus. Seberapa bagusnya untuk mengembangkan kemampuan anak dalam segala hal. Ayah, bagaimana menurutmu? Aku harus bicara tentang kamu. Kalau mau cantik bisa melewatkan makan malam. Hu Anshan tidak bisa. Dia pria besar dan harus makan. Ayah, makanlah. Hu Anshan dan aku sudah lama berpuasa makan malam. Justru aku merasa sangat baik setelah berpuasa makan malam. Ayah, maksudku terapis parenting. Bagaimana menurutmu? Aku dengar kata putriku. Tapi apakah itu perlu? Sekarang Zian juga sudah di TK. Dan kakak Chen ada di sini. Tidak ada konflik. Kakak Chen bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Itu pekerjaan profesional terapis parenting. Hei, aku mengerti apa yang kamu katakan. Bisakah rumah kue dan lingkaran istri datang ke sini? Sejauh ini. Kita punya kesepakatan. Menjadi istri full-time. Kita sudah mencapai kesepakatan tentang hal ini kan? Apakah ini bertahap? Perusahaan baru saja mulai sulit untuk membuatku hamil lagi. Hello Ichiti. Kita berdua menginginkan bayi ini. Baiklah kalau begitu aku akan mengembalikannya. Dan aku menjadikannya prioritasku. Tapi yang selalu kita katakan adalah, aku akan kembali saat dia masuk TK. Oke. Aku pasti akan mengurus pabrik teh selanjutnya. Lalu kamu bilang cari orang tua. Tidakkah kalian semua merasa tenang? Bukankah itu masih urusan pabrik teh untukmu berkeliling? Apakah ini tentang pabrik teh?
Oke. Bagaimanapun keluarga ini selalu mendengarkanmu. Lihat saja dan lakukan. Bagaimana kamu ingin melakukannya? Terapis parenting yang kamu sebutkan harganya mahal kan? Apakah ini tentang uang? Bukan berarti kita mempekerjakan profesional untuk melakukan hal-hal profesional. Bukankah itu membebaskan lebih banyak waktu untuk menghasilkan lebih banyak uang? Ayah, kamu perlu mengubah pola pikirmu. Aku tahu itu. Bagaimanapun begitulah cara orang-orang terjerumus. Aku bahkan tidak bisa berhenti, aku sangat lelah. Kamu lihat keluargamu tidak cukup baik. Tidak bisa bersaing terlalu keras. Apakah mengejar kehidupan yang lebih baik hanya sebuah kompetisi? Aku tidak berpikir begitu. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Ada apa sih? Kalian berdua diskusi yang baik. Jangan terlalu bersemangat juga. Makan udang ini. Ayo. Kakak Chen? Ya, seorang orang tua asuh akan pindah ke sini di masa depan. Ya, tinggal bersamamu. Apakah kamu ingin kamarmu memiliki 2 tempat tidur tunggal? Atau tempat tidur bertingkat? Apa maksudmu? Apakah kita punya kamar untuk berdua? Lalu hanya ada 3 kamar di rumah kita, bagaimana menurutmu? Tapi aku terbiasa hidup sendiri. Seberapa besar pengaruhnya padaku jika dia mendengkur? Aku telah memutuskan untuk mencari terapis pengasuhan ini. Jadi kamu harus melaluinya. Hei, kamu bilang. Lalu tolong kirimi aku beberapa salinan informasi lagi. Aku membaca semua buku pengasuhan ini. Oke. Ketika aku memilih, kamu bisa meminta mereka datang ke rumahmu untuk wawancara. Anak kami sekarang berusia 4 tahun di TK kelas menengah. Sekarang adalah usia paling nakal untuk anak laki-laki kecil. Tentu saja, itu adalah prioritas untuk anak laki-laki kecil dalam kelompok usia ini. Benar? Bersikaplah penuh kasih sayang dan sabar. Kamu punya SIM, kamu bisa menyetir dan bilingual itu lebih menguntungkan. Apa yang kamu lakukan, Su Huanshan? Keluar dan aku punya sesuatu untuk Kamu memberitahumu. menyakitiku. Keluarga Gu. Aku jelaskan hari ini. Aku tidak setuju dengan pengasuhan. Aku tidak menyangka anakku begitu menolak. Jangan bilang anakmu melawan. Aku tidak tahan. Apa maksudmu? Maksudku dengarkan baik-baik. Dari kecil sampai sekarang. Kamu yang melakukannya sendiri. Aku tahu itu tidak mudah. Tapi kamu tidak bisa bilang buang. Buang anakmu sebagai beban. Mengasuh anak bisa dilakukan tanpa diminta. Tapi kamu tidak bisa bilang begitu. Apa maksudmu, aku kehilangan bebanku? Ya. Cari saja terapis pengasuhan anak itu. Itu harga yang cukup mahal. Tapi dia bilang kamu tidak bisa melakukan hal-hal itu sebagai ibu. Haruskah kita mencari orang luar untuk melakukannya? Bukankah tidak apa-apa menjadi seorang ibu? Haruskah sama untukmu sebagai seorang ayah? Penculikan gender apa yang kamu lakukan sekarang? Wanita killer, bekerja keras. Mengorbankan waktu bersama anak. Apakah itu dosa kita? Siapa bilang hanya pria yang bisa keluar bekerja keras? Mengapa kita tidak bertukar? Lihat dirimu. Lihat seperti apa kamu belakangan ini. Semuanya terbalik di rumah. Di perusahaan kamu memaksa departemen keuangan untuk membayarmu. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu punya masalah dengan kondisimu belakangan ini? Masalah terbesarku adalah tidak ada yang mendukungku. Sejak aku ingin menjadi pabrik teh, apakah kamu pernah mengatakan sepatah kata pun yang mendukung? Apa yang dulu kamu lakukan? Yang mana satu? Aku tidak selalu berusaha sekuat tenaga untuk membantumu mewujudkannya. Atau kamu pikir kamu adalah protagonis abadi dari keluarga ini? Aku harus berputar di sekitarmu dengan sepenuh hati. Jangan alihkan topik ini dariku. Tidakkah kamu mengerti apa yang aku bicarakan sekarang? Apakah kita tidak bisa berkomunikasi sekarang? Tidak bisa berkomunikasi. Masih bisakah membuat orang berbicara? Aku tidak bisa mendengarkan sedikit pun pendapat negatif. Bicaralah sedikit dan kamu akan membalas. Apakah kamu tidak nyaman? Aku mengerti. Bukankah itu karena daftar surga? Itu membuatmu tidak bahagia. Tepat. Itu karena orang-orang tidak membaca draft desainmu. Baru saja menandatangani kontrak kan?
Tidak hanya itu. Sejak pindah ke rumah baru ini, kamu kenal Nyonya Wang? Biasakan dengan jalan pintas. Hei, aku juga bilang untuk mendengarkan. Tidak semuanya bisa diambil jalan pintas, mengerti? Su Huashan, menurutmu aku mau? Aku memohon pada orang lain setiap hari, kenapa? Bukan untuk kebaikan keluarga dan perusahaan. Kenapa karyawan perusahaan tidak minum angin barat laut? Tidak merasa bersalah saat mengatakan hal-hal ini sekarang? Kamu sudah mengatakannya ratusan kali belakangan ini kan? Sudah kamu hitung. Hampir seperti slogan. Keluarga Gu. Aku akan mendengarkanmu di rumah ini. Kecuali dalam hal mengasuh anak. Yang bisa aku prediksi adalah, dengan kecepatan ini, bukan tentang terapis. Apakah kamu akan membawa anakmu ke Australia dengan orang tuaku? Kamu bisa melakukan apa saja tanpa ragu. Aku bilang anak itu harus ditempatkan dengan orang tuamu. APA maksud kakakiwer. Kamu bilang kamu akan Wasu pergi. Huashan, aku tidak ingin Kacang mengganggu. bedaku APA yang kamu lakukan sekarang. Aku tidak berdebat denganmu tentang kebenaran. Kenapa kamu tidak tidur dan datang ke sini? Ayah ibu berhenti bertengkar. Orang tua Teddy sering bertengkar. Tidak ada lagi Teddy. Apakah kamu masih menginginkanku? Maaf. Ayah ibu tidak akan bertengkar lagi? Berhenti bertengkar dan pergi. Kembali ke rumah dan tidur, oke? Ibu aku sangat menyayangimu. Ibu juga menyayangimu. Aku tidak suka tante itu. Maka ibu berjanji padamu. Jangan biarkan dia datang. Ya. Sangat senang? Cepat berikan tanganmu. Oke, aku tidak bergerak. Jangan bergerak sama sekali. Sayang. Sikapku sebelumnya kurang baik. Maaf. Fokus kerja ya, Pak Su. Halo Lin. Hei, ini soal posisi aja sih. Aku nggak mau terlalu tradisional. Tentu bukan untuk pabrik teh atau supermarket. Ayah ada di sana. Hei, aku Di dapat anak. depanku. Di depan ya. Ini ada kecebong kecil. Kalian berdua makan malam ya? Oke. Waktunya makan. Sayang, kamu dapat kecebongnya. Gak ada ayah dan gak ada ikan. Ayah akan cari ikan untukmu sebentar lagi. Bersihkan tanganmu dulu. Makan ini dulu. Aku udah terima hadiah ulang tahun dari ibu. Wol lagi. Shawl. Sejak orang tuaku pindah ke Australia, sebentar lagi kamu punya set lengkap wol ya. Yang penting niatnya. Hadiah apapun bagus. Sayang. Aku udah mikir dengan tenang selama 2 hari ini. Kita bertengkar beberapa waktu lalu. Aku yang salah. Nggak perlu saling menyakiti. Kalau kamu mau buka pabrik teh, aku akan dukung sepenuhnya. Biaya transfer. Aku akan minta bagian keuangan, hubungi kamu besok. Bagaimana dengan rekening perusahaan? Aku akan segera buat rencana pengapian. Aku akan kirim bersama bonus saat terima uang bulan depan. Jangan khawatir. Uang ini hadiah ulang tahun ke-30ku untukmu. Ibu, selamat ulang tahun. Terima kasih suamiku. Bagaimana kita rayakan ulang tahun ke-30 kita? Hei, jangan habiskan uang.
Kamu cuma punya 2 hari. Apakah kamu akan ke Beijing Paradise untuk menguji rencana kembang api? Ayo ajak keluarga Zian bertiga bermain di sana selama 2 hari lagi. Ini ulang tahunku. Itu tidak bisa. Ulang tahun ke-30 MU. Ini juga hari terpenting untuk keluarga kita. Sudah ku rencanakan semuanya. Aku pasti akan memiliki ulang tahun ke-30 yang tak terlupakan bersamamu. UPS itu benar-benar tidak perlu. Cukup kamu memiliki niat ini. Kamu bilang ulang tahun atau apa pergi saja. Bentuk keluarga kita bertiga bersama adalah hadiah terbaik. Selain itu kamu mengirimiku dengan sangat baik. Pulang dan nanti semua orang akan naik mobil. Makan dan minum apa saja yang kamu mau. Terima kasih sayang. Hahaha ayah, apakah kamu akan mengambil foto di sini dulu? Aku akan menyapa mereka. Oke. Hei kamu di sini. Terima kasih. Terima kasih. Gadis ulang tahun hari ini sudah di sini. Selamat ulang tahun Nona. Apakah kamu mengemudi hari ini? Aku tidak akan mengemudi hari ini karena aku minum. Mengapa kamu tidak minum lebih banyak? Oke, terima kasih. Terima kasih sudah duduk sendiri. Pulang. Selamat ulang tahun Hujia. Terima kasih. Tidakkah kamu memperkenalkannya? Ini pacarku Liang Zhenxian. Halo, selamat ulang tahun. Halo, akhirnya bertemu dengan orang aslinya. Apakah sesulit itu? Aku sendirian. Juella, aku sendirian. Ini pasti desainer Su. Hello Xiao Hunshan. Hello Tuan Liang. Apakah kamu mengemudi? Tidak. Bisakah aku minum anggur? Oke. Mari minum anggur. Hehe. Jaga baik-baik dia. Jangan marah sama aku. Sudah baik-baik saja, oke? Ayo tuangkan anggur merah. Ini Pak Liang. Tata letakmu bagus banget ya. Besar banget. Semua itu hasil kerja desainer Su. Sangat perhatian. Bagaimana dengan Xiao King? Aku baru saja mengirim pesan padanya. Dia bilang dia tertunda di jalan. Kenapa kamu tidak main dulu dengan Zian dan yang lain? Aku akan meneleponnya. Zian. Selamat jalan. Halo paman, hai paman. Zian. Lama tidak bertemu. Terima kasih. Duduk sendiri saja. Kak Jia, aku akan ambilkan untukmu. Selamat ulang tahun Kak Jia. Oke, terima kasih. Aku akan memberikan hadiahnya ke Chen Su dulu. Aku selalu dengar dari Mani bahwa keluargaku sangat luar biasa. Lihat Paman Wok hari ini. Aku biasanya tidak di sini. Mary punya teman baik yang menemani. Aku juga lebih tenang. Bagaimana kamu bisa menemukan istri yang baik? Aku suka mendengar cerita cinta orang lain. Sebenarnya aku pikir, setiap cinta punya rasanya sendiri. Kami berdua berbau mesiu. Kamu masih pilih-pilih? Jalan-jalan membosankan. Makan nanti saja. Aduh UPS. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mauritania ada di sini. Aku pergi dulu, tunggu aku di pintu kamu. Oke. Kamu baik-baik saja? Sepertinya ada yang salah. Hei. Kamu tidak mencoba merusak aku kan? Gak apa-apa bercanda sama kamu. Kamu juga relawan ya? Enggak, aku programmer kembang api. Kembang api? Wah, kamu keren banget. Enggak juga cuma ngomong doang. Kita cuma ngikutin ide desainer. Nyalain kembang api sesuai irama musik. Idenya jelas banget, kayaknya emang oke. Boleh aku traktir es krim? Aku harus mikir dulu. Lihat. Ada masalah apa? Agak gugup ya? Enggak kok. Gak gugup sama sekali. Besok lusa kalau api Olimpiade berhasil dinyalain. Kita bareng-bareng. Gimana kalau gak nyala? Ya aku nganggur dong. Bercanda ya? Api Olimpiade pasti nyalalah. Enggak cuma gak nganggur. Tapi juga dapat istri yang baik. Cinta yang bikin iri. Kamu juga baik kok. Uangnya gimana?
Kamu punya aset yang bikin iri. Wanita baik harus dinikahin dan dijaga baik-baik. Jaga itu wajib. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Ayah. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Nak. Oke, Terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Hadir di pesta ulang tahun ke-30 keluargaku. Aku orang yang gak punya bakat musik. Hari ini aku dan Suzian mau mainin sebuah lagu. Untuk kita berdua yang paling dicintai. main. Emang udah dipikirin matang-matang. Ibu rumah tangga full time. Apakah itu setara? Ada pekerjaan di tengah-tengah jadi ibu rumah tangga. Itu karir. Sebelumnya kamu pernah memulai usaha untuk Su Huanshan. Resign sekali. Sekarang akhirnya ada hasilnya. Kamu harus mengorbankan diri lagi untuk mundur demi dia. Dari mana kamu datang untuk mengorbankan dirimu sendiri? Karena aku sudah memutuskan untuk menikahi orang ini. Kita adalah satu. Semua bekerja keras untuk keluarga. Lihatlah sekarang pabrik kembang api kita sudah berjalan lancar. Sekarang gilirannya untuk memimpin. Aku bisa punya bayi dengan aman. Istri. Inilah aku dalam waktu tercepat. Belajar lagu-lagu paling sederhana. Aku hanya ingin memberitahumu. 10 tahun yang lalu. Pertama kali aku melihatmu. Aku tahu aku telah menemukan seseorang. Apakah kamu ingat? Malam ketika api Olimpiade berhasil dinyalakan. Aku membuat permohonan diam-diam di hatiku. Dari sekarang, semua karyaku adalah untukmu. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Terima kasih suami. Ketika menikah, tidak ada uang tapi apa yang aku janjikan padamu, itu harus terjadi.
Ini adalah cincin yang aku janjikan padamu. Seperti kembang api malam ini. Unik. Khusus untuk ulang tahunmu yang ke-30. Istri. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Untukku. Untuk rumah kita, untuk berlindung dari angin dan hujan. Terima kasih untuk 10 tahun. Semua yang aku lakukan untuk keluarga ini. Semua terukir di hatiku. Aku cinta kamu. Sangat romantis. Ini seharusnya dalam cinta. Penampilan terbaik. Oh, terima kasih banyak. Hahaha, terima kasih, terima kasih. Apakah kamu akan minum secara terbuka malam ini? Oke, selamat ulang tahun cepat-cepat. Terima kasih, aku sangat iri. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Jika kamu bilang tampan, kamu memang tampan. Dia bilang kamu jelek. Itu tidak mungkin. Aku tidak bilang itu yang aku maksud, hahaha. Aku lihat kursi kosong ini. Aku akan duduk di sini. Kamu yang buatkan gaunku. Xiao Qin, izinkan aku bertanya sesuatu. APA Barcelona? Hei, kamu bilang kamu dan keluargaku. Kalian sudah kenal sejak kuliah. Ada momen yang bikin kamu iri? Atau lebih tepatnya cemburu? Aku selalu iri. Gugu, benar-benar aku. Kecantikan yang kulihat. Sekarang, sepertinya kebanyakan orang terbiasa dengan energi negatif. Atau fokus pada hal-hal buruk. Tapi Gugu benar-benar di antara semua orang di sekitarku. Hidup dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin aku cemburu? Ini hal yang paling populer tentang Xiao Qing kita. Bukan begitu, Zhong Xiaoyang? Aku sudah terpotong semua. Hei, aku akan ambil buah mau makan. Ya, MMM. Zhong Xiaoyang, aku tidak punya prasangka terhadap cinta saudara. Tapi Xiao Qing adalah gadis yang sangat sederhana. Lupakan saja kalau kamu tidak serius. Bagaimana dengan aku dan keluargaku? Aku tidak akan membiarkannya terluka atau dibully. Bagaimana kalau aku serius? Maka itu tergantung apakah kamu punya keberuntungan ini. Bersulang. Istri, Oke. kamu puas hari ini? Ini yang sudah kulakukan. Ulang tahun yang paling memuaskan. Maka setiap tahun dari sekarang, akan kudesain kembang api unik untukmu. Bolehkah aku merayakan ulang tahunmu? Selama keluarga kita bahagia bersama. Aku puas. Kehidupan keluarga kita pasti akan semakin baik.